Selamat berjumpa kembali di channel Wadi Galoy. Kali ini kita akan membahas sejarah perjalanan kebangkitan PKI di tahun 1965, yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua. Selamat menonton, semoga bermanfaat. Selain Letkol Untung dan kawan-kawan, PKI didukung oleh sejumlah perwira ABRI dari berbagai angkatan. Antara lain, dari Angkatan Darat, Maijen TNI Pranoto Rekso Samudro, Brigjen TNI Suparjo, dan Kolonel Infantri Alatif. Sedangkan dari Angkatan Laut adalah Mayor KKO Pramuko Sudarno, Letkol Laut Ranu Sunardi, dan Komodor Laut Sunardi. Kemudian dari Angkatan Udara adalah Pangau Laksda Udara, Omar Dhani, Letkol Udara Heru Atmojo, dan Mayor Udara Sujono. Juga diperkuat oleh kepolisian seperti Brigjen Pol Sutarto, Kombes Pol Imam Supoyo, dan AKBP Anwas Tanua Mijaya. Tanggal 1 Oktober tahun 1965, PKI di Yogyakarta juga membunuh Brigjen Katamso Darmokusumo dan Kolonel Sugiono. Lalu di Jakarta, PKI mengumumkan terbentuknya Dewan Revolusi yang telah mengambil alih kekuasaan. Tanggal 2 Oktober tahun 1965, Letjen TNI Soeharto mengambil alih kepemimpinan TNI dan menyatakan kudeta PKI gagal dan mengirim TNI Angkatan Darat untuk menyerbu dan merebut Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dari PKI. Tanggal 6 Oktober tahun 1965, Soekarno menggelar pertemuan kabinet, dan Menteri PKI ikut hadir serta berusaha melegalkan G30S, tapi ditolak, bahkan terbit resolusi kecaman terhadap G30S, lalu usai rapat nyoto pun langsung ditangkap. Tanggal 13 Oktober tahun 1965, Ormas Ansor NU gelar aksi unjuk rasa anti PKI di seluruh Jawa. Tanggal 18 Oktober tahun 1965, PKI menyamar sebagai Ansor Desa Karangasem, Kecamatan Gambiran, lalu mengundang Ansor Kecamatan Muncar untuk pengajian. Saat pemuda Ansor Muncar datang, mereka disambut oleh Gerwani yang menyamar sebagai Fatayat NU, lalu mereka diracuni. Setelah keracunan, mereka dibantai oleh PKI dan jenazahnya dibuang ke lubang buaya di Dusun Cemetuk, Desa Celuring, Kabupaten Banyuwangi. Sebanyak 62 orang pemuda Ansor yang dibantai. Ada beberapa pemuda yang selamat dan melarikan diri, sehingga menjadi saksi mata peristiwa biadab tersebut. Peristiwa tragis itu disebut tragedi Cemetuk, dan kini oleh masyarakat secara swadaya dibangun Monumen Pancasila Jaya. Tanggal 19 Oktober tahun 1965, Ansor NU dan PKI mulai bentrok di berbagai daerah di Jawa. Tanggal 11 November tahun 1965, PNI dan PKI bentrok di Bali. Tanggal 22 November tahun 1965, DN Aidit ditangkap dan diadili serta dihukum mati. Bulan Desember tahun 1965, Aceh dinyatakan telah bersih dari PKI. Tanggal 11 Maret tahun 1966, terbit surat perintah 11 Maret atau Super Semar dari Presiden Soekarno yang memberi wewenang penuh kepada Letjen TNI Soeharto untuk mengambil langkah pengamanan negara Republik Indonesia. Tanggal 12 Maret tahun 1966, Soeharto melarang secara resmi PKI. Bulan April tahun 1966, Soeharto melarang Serikat Buruh Pro PKI, yaitu SOPSI atau Serikat Organisasi Buruh Seluruh Indonesia, dan Ruslan Wijaya Sastra bersembunyi di wilayah terpencil di Blitar Selatan bersama kaum tani PKI. Maret tahun 1968, kaum tani PKI di Blitar Selatan menyerang para pemimpin dan kader NU, sehingga 60 orang NU tewas dibunuh. Tahun 1968 sampai dengan tahun 1998. Sepanjang Orde Baru secara resmi PKI dan seluruh mantel organisasinya dilarang di seluruh Indonesia dengan dasar TEP MPRS nomor 25 tahun 1966.
Dari tahun 1998 sampai dengan tahun 2015, masih tahun 1998. Pimpinan dan anggota PKI yang dibebaskan dari penjara, beserta keluarga dan simpatisannya yang masih mengusung ideologi komunis, justru menjadi pihak paling diuntungkan, sehingga kini mereka merajalela melakukan aneka gerakan pemutarbalikkan fakta sejarah, dan memposisikan PKI sebagai pahlawan pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Sejarah kekejaman PKI yang sangat panjang dan tidak berperikemanusiaan, kita segenap anak bangsa jangan biarkan mereka menambah lagi daftar baru dari kekejamannya di negeri tercinta ini. Alri dan Akri dapat kita netralisir karena kedua angkatan ini sedang sibuk dengan urusan intern mereka sendiri, sementara Auri akan membantu memberikan fasilitas. Maaf, interupsi. Apakah ketua berpendapat suatu aksi akan dapat sukses kalau aksi itu hanya dilakukan di Jawa saja? Terima kasih. Menurut pendapat saya, kunci kemenangan adalah Jawa. Siapa bisa menguasai Jawa, itulah yang menang. Lihatlah PRRI Permesta yang praktis telah menguasai beberapa pulau di luar Jawa. Karena Jawa tidak mereka tarik, maka akhirnya mereka gagal. Jadi Jawa adalah kunci